Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat GCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam saat teduh bersama dengan Gracia Hope Compassion Channel. Biarlah dari dalam hati orang haus akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ketika menyembah Tuhan dengan rasa lapar dan haus, maka kuasa Tuhan menyertai dan melingkupi kehidupan kita semuanya. Tuhan ada, Tuhan melihat, dan Tuhan mencari orang-orang yang benar, orang-orang yang bersungguh hati kepada Tuhan. Tuhan ada dan melihat, bahkan Dia mencari orang-orang yang takut akan Dia. Bapa
kedamaian tinggal di dalam Tuhan. Izinkan firman-Nya tinggal di dalam kita. Maka minta apa saja akan diberikan kepadamu. Haleluya. Ya Rabba ya Rabba laba syaraba laba. Syaraba taka ya Rabba laba laba. Syaraba taka ya Rabba laba 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 laba. Ya Rabba laba 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 sikiri biri ya Rabba syaraba laba laba. Uri ya Rabba laba sikaraba ya Rabba laba 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 laba. Haleluya. Haleluya. Ya Rabba laba shikaraba laba 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 laba. Syaraba laba 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 laba. Ya Rabba laba 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 ya Rabba laba laba. Engkau menguasai kehidupan kami Tuhan. Engkau memberikan kami kekuatan yang baru Bapa. Dan dalam nama-Mu Tuhan ada kekuatan dan hadirat-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Tuhan baik. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Engkau Tuhan ada dan melihat, dan masih ada Tuhan pun tidak pernah membiarkan kami sendiri. Bapa, kami berdoa untuk orang-orang yang merasa dirinya ditinggalkan, untuk orang-orang yang merasa dirinya kesepian, untuk orang-orang yang merasa dia belum menemukan jawaban. Pagi hari ini Tuhan hanya mau berkata bahwa Tuhan itu setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan, bahkan Tuhan mencari. Dan dia mencari orang-orang yang punya kualitas seperti yang dia mau. Bukan orang-orang yang sempurna, tapi orang-orang yang mau bersungguh hati kepada dia. Aku berdoa pada pagi hari ini, ada hati yang lapar dan haus akan Tuhan, yang rindu untuk menemukan pertolongan daripada Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan adalah jawaban. Hari ini pesan Tuhan yang sangat kuat bahwa Tuhan adalah jawaban. Tuhan adalah jawaban, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan adalah penolong dalam kesesakan. Apapun yang menjadi bebanmu, apapun yang menjadi pergumulanmu, ketika engkau merasa sendirian, engkau merasa terluka, engkau merasa ditinggalkan, ini saatnya engkau percaya bahwa Tuhan mencari orang-orang yang bersungguh hati. Dengan kesungguhan hati, apapun latar belakang masalahmu, Tuhan menerimanya dan Tuhan akan membentuk engkau menjadi baru. Dibaharui sekali lagi di dalam kekuatan Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Yesus, hari ini kami percaya bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Hari ini kami percaya bahwa hadirat Tuhan menguasai melingkupi kami. Kami terima berkat Tuhan pada pagi hari ini dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sahabat GASIS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Tuhan memberkati kita luar biasa. Bagaimana keluargamu? Bagaimana anak-anakmu? Bagaimana keadaan bisnismu hari ini? Tuhan baik, amin. Tuhan sangat baik. Dan pagi hari ini ada satu kalimat yang Tuhan ingatkan. Tuhan cari engkau, saudara. Dimanapun engkau berada. Nah, mungkin selama ini engkau sudah melarikan diri dari kasih Tuhan. Engkau selalu menghindar dan berlari dan kata, sudahlah, aku udah jatuh, aku tidak mau lagi. Aku sudah malu dengan Tuhan. Aku sudah meninggalkan Tuhan. Mungkin hari ini engkau adalah salah satu orang yang sudah menghindar dari panggilan Tuhan, yang sangat merindukan engkau. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mencari 100 ekor domba, yang 99 ekor domba itu ada di kandang, dan satu orang terhilang. Dia cari, dia keluar dari tahtanya yang kudus. Dia tinggalkan segala kemewahan, kemegahannya. Dia mengambil rupa sebagai hamba, menjadi sama dengan manusia untuk mencari engkau dan saya. Orang-orang yang terhilang, orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita karena dia cari. Ini loh anakku ini, dia punya banyak masalah tapi dia gak mau cari. Ini loh anakku ini, dia punya banyak masalah tapi dia tertekan dan dia stuck hidupnya. Dan ini saatnya engkau kembali dalam kehidupanku. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mencari orang-orang yang terhilang, domba-domba yang sudah meninggalkan perkumpulan dan perhimpunannya. Dan untuk itu saudara, orang-orang yang seperti ini ketika kita mau hidup, itu kekuatan Tuhan disediakan.
Nah saudara, mata Tuhan tuh menjelajah seluruh bumi. Artinya dicari, cari, dan dicari. Orang-orang yang seperti apa? Yang kualitasnya satu saudara, yang bersungguh hati. Firman Tuhan berkata, engkau dan saya diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Kalau diukur dengan perbuatan baik, kita itu gak pernah. Tetapi karena kita adalah orang-orang yang dicari oleh Tuhan. Orang-orang yang bersungguh-sungguh, orang-orang yang mau fokus dengan Tuhan. Kitalah orang-orang yang ingin ditemukan oleh Tuhan untuk melimpahkan kekuatannya. Amin. Saudaraku yang diberkati, pada pagi hari ini ada satu topik yang Tuhan taruhkan di dalam hati, yaitu Tuhan mencari. Tuhan mencari. Jadi saudara, firman Tuhan berkata, carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Tuhan sudah lebih dulu mencari. Ketika Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, Tuhan langsung cari. Di manakah engkau? Di manakah engkau? Dan dengan teriakannya itu karena dosa menjadi selubung dalam kehidupan Adam dan Hawa. Saudara, dosa menjadi selubung bagi manusia. Jadi ketika manusia itu jatuh dalam dosa, itulah saatnya manusia terpisah dengan Tuhan. Dan Tuhan mencari-cari. Nah saudara, Tuhan mencari-cari dengan tujuan apa? Dengan tujuan bukan untuk menghakimi, tapi dengan tujuan untuk melimpahkan kekuatannya, kasih karunia yang sejak semula dia sediakan bagi kita. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini disampaikan Tuhan melalui Hanani si pelihat pada Raja Asa. Kisah ini berkata seperti ini. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa. Baesa ini adalah Raja Israel. Dia ingin berperang melawan Yehuda. Jadi Raja Asa, Raja Israel, dan Raja Yehuda itu sedang berseteru. Raja Asa adalah Raja Yehuda. Raja Baesa adalah Raja Israel. Raja Baesa ingin memperkuat Rama supaya dia mencegah lalu lintas kepada Asa atau Raja Yehuda. Jadi ceritanya Raja Baesa ingin memblokir lalu lintas bangsa Yehuda. Ketika Asa mengetahui masalah ini, dia mencari pertolongan. Ayat 2, lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja dan mengirimnya kepada Ben-Hadad, Raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan, ada perjanjian antara aku dengan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa Raja Israel supaya ia undur daripadaku. Lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel, dan mereka memukul kala Iyon dan Abel Maim dan segala tempat perbekalan kota-kota di Naftali. Segera sesudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama, ia menghentikan usahanya itu. Tetapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda yang harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baesa untuk memperkuat Rama itu. Ia mempergunakannya untuk memperkuat Geba dan Mispa. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa, Raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada raja dan Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tangan. Bapak Ibu sahabat Yesus yang diberkati oleh Tuhan. Jadi karena Raja Asa menghentikan Raja Baesa dari permintaan pertolongan dari Raja Ben-Hadad atau Raja Aram, lalu dia mendatangi Raja Asa. Dia mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan. Artinya dari bait suci itu ada emas dan perak, dan dari rumah raja ada emas perak. Itu diambil dan dikirimkan kepada Ben-Hadad atau Raja Aram. Tetapi permintaan Raja Asa ini terhadap Ben-Hadad itu membuat Tuhan cemburu. Dan kemudian seorang pelihat yaitu Nabi Hanani itu menegur Raja Asa. Oleh karena Raja Asa itu mengandalkan Raja Aram dan Tuhan tidak berkenan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, latar belakang cerita ini adalah Raja Asa, Raja Yehuda yang mengandalkan Raja Aram, bangsa
asing, bangsa kafir yang tidak mengenal Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang saya mau sampaikan kepada kita semua. Bukan datang dari timur dan barat pertolongan itu, tetapi pertolongan itu datangnya dari Tuhan semesta alam. Saudara yang diberkati, saya tidak tahu apa yang saudara sedang gumulkan pada saat ini, apa yang saudara sedang cari saat ini. Tetapi jika engkau mengutamakan pertolongan manusia melebihi pertolongan Tuhan, saudara, kita tidak sedang mengandalkan Tuhan. Nah, mari saudara yang diberkati, carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Cari kebenarannya, cari firman-Nya selalu. Jangan cari kepada dukun-dukun. Jangan cari kepada orang-orang pintar. Jangan cari kepada orang-orang kuat. Tetapi carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Saudara, yang dibangun di sini adalah sikap hati kita. Raja Asa itu adalah seorang raja yang takut akan Tuhan. Dan sebelum ini, sebelum dia berhadapan dengan Raja Israel. Jadi saudara, kenapa justru ketika dia berhadapan dengan saudara sebangsanya sendiri yang terpecah menjadi kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan. Kenapa justru ketika dia melawan kerajaan Israel, dia sendiri mengandalkan Raja Aram. Padahal sebelum itu mereka sangat-sangat mengandalkan Tuhan. Raja Asa adalah salah satu raja yang dikenal sebagai raja yang takut akan Tuhan. Tapi di akhir masa pemerintahannya di tahun ke-36 pemerintahan Raja Asa, dia diserang oleh Raja Israel, dia menjadi ketakutan. Mungkin ada ketakutan di dalam dirinya karena mereka satu bangsa, bangsa pilihan Tuhan. Dia takut bahwa Israel akan dibela oleh Allah, sehingga dia mencari pertolongan dari Raja Aram. Saudara, betapa seringnya kita kadang-kala salah mengerti tentang, wah kita bakal kalah nih, kita bakal nggak menang nih. Kita akan mengandalkan hal-hal yang lain yang sebenarnya bukan dari Tuhan. Lalu di dalam ayat yang ke-7, datanglah Hanani, pelihat itu kepada Asa. Karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu. Oleh karena itu, terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Jadi sedianya tentara Aram ini adalah bangsa yang akan dikalahkan dengan kekuatan Tuhan melalui Raja Asa. Tetapi justru Raja Asa mengandalkan Raja Aram ini, saudara. Itu sebabnya firman Tuhan dari 2 Tawarik 16 ayat 9. Firman Tuhan datang kepada Raja Asa melalui Nabi Hanani. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak? Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang engkau akan mengalami peperangan. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara. Sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Pada tahun ke-39 pemerintahan Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu tidak mencari pertolongan Tuhan, tapi pertolongan tabib-tabib. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya. Jadi genap 5 tahun sesudah dia mengandalkan Raja Aram, dia meninggal dunia. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, teguran Tuhan itu jelas. Ketika engkau diserang oleh orang Ethiopia dan Libya yang lebih besar jumlahnya, kereta dan kudanya sangat banyak, Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Betapa lebih lagi ketika Raja Aram itu sebetulnya akan diserahkan ke dalam tanganmu, tetapi engkau mengandalkan Raja Aram untuk menghalangi saudara-saudara sebangsamu sendiri, yaitu Israel, Raja Baesa dan bangsa Israel. Dan inilah yang menjadi pesan Tuhan bagi kita. Mata Tuhan itu sebenarnya sedang mencari-cari di seluruh bumi. Dia mencari orang-orang yang bersungguh hati. Jadi ibarat matanya sedang tertuju kemana-mana. Kekuatan ini dia sudah sediakan, dia sudah siapkan bagi kita. Tapi satu kualitas yang dia cari, kesungguhan hati. Bapak Ibu sahabat kasih yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu, jangan menjadi letih lesu, dan jangan mengandalkan hal-hal yang lain selain kekuatan Tuhan. Kenapa orang tidak merasakan kekuatan Tuhan? Karena
kurangnya kesungguhan hati. Jadi saudara, adanya kesungguhan hati itu penting dalam kehidupan kita. Dan saudara, Tuhan menguji Asa dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya. Dan benar saudara, hatinya sudah berpaling dari Tuhan. Ketika dia mendengarkan teguran dari hamba Tuhan, dia bukannya berespon positif, tetapi dia sakit hati saudara. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu. Sehingga pelihat itu justru dimasukkan dalam penjara. Sebab ia memang sangat marah terhadap dia. Jadi saudara, orang yang sangat mengandalkan bersandar kepada dirinya sendiri, merasa yakin bahwa keputusan yang paling benar, dan merasa sakit hati ketika dia ditegur, sudah pasti nggak ada kesungguhan hati di dalam dia. Berapa banyak di antara orang percaya yang sebetulnya mencari jawaban, mencari Tuhan, tetapi kalau ditegur oleh firman, ditegur oleh hamba Tuhan, sakit hati. Bahkan balas memfitnah hamba Tuhan, balas kemudian mengabaikan hamba Tuhan. Hanani ini adalah seorang pelihat yang diurapi oleh Tuhan yang menyampaikan teguran itu kepada Raja Asa. Raja Asa sakit hati, bahkan memasukkan dia ke dalam penjara. Bahkan dia membunuh beberapa orang, menganiaya beberapa orang juga. Saudara, orang yang keras hati, yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, sungguh-sungguh dia adalah sudah kehilangan kesungguhan hati. Saudara, jangan berkeras hati, tetapi izinkan Tuhan melawat kehidupannya. Dan saudara, sampai akhir hidupnya, ketika Raja Asa sakit, dia tidak mencari pertolongan. Pada tahun yang ketiga, tahun 39 pemerintahnya, dia menderita sakit parah pada kakinya. Tapi dia tidak mencari pertolongan Tuhan. Dia mengandalkan orang-orang pintar, dia mengandalkan tabib-tabib. Di sini saudara kita melihat, ketika kita kehilangan kesungguhan hati, kita bukan mencari Tuhan, tapi mencari manusia. Ketika orang-orang kehilangan kesungguhan hati, dia akan marah terhadap pemberitaan firman. Ketika orang-orang kehilangan kesungguhan hati, dia justru akan terjerumus di dalam keputusan-keputusan yang dia anggap benar. Saudara, kalau kriteria ini ada di dalam kehidupan kita, tinggalkan segera. Kalau melihat hamba Tuhan marah, kalau ditegur hamba Tuhan sakit hati, lalu kemudian menyalahkan orang, menganiaya orang, kemudian ketika sakit tidak mencari pertolongan Tuhan, bahkan semakin parah justru semakin menjauh daripada Tuhan. Ada hamba Tuhan, dia sungguh-sungguh melayani, tapi pada akhir kehidupannya dia sakit dan dia menyalahkan keadaan. Menyalahkan diri sendiri, menyalahkan manusia. Dan dia berkatakan, kenapa aku terbaring sakit? Kenapa aku tidak seperti orang lain mengalami sakit ini? Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah yang Tuhan cari di dalam hidup kita adalah hati? Sangat membekas di dalam hati saya firman Tuhan pada awal tahun ini bahwa Yesaya 29 ayat 13. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, dengan mulutnya, tetapi hatinya menjauh daripadaku. Ada banyak orang-orang memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Ada banyak orang-orang memulai penyembahan dalam roh, tetapi kemudian mengakhiri dengan daging. Ada banyak orang membayar harga, menabur, membangun gereja, melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa di dalam Tuhan. Tetapi di akhir kehidupannya, ketika dia di dalam kesakitan, dia mengeraskan hati, menyalahkan Tuhan. Dan kemudian dia katakan sia-sia. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi Tuhan, kesungguhan hati itu harus dijaga. Maka hari ini ketika engkau menyembah, engkau tidak rasa apa-apa. Engkau tidak rasakan kehadiran Tuhan. Pasti ada sesuatu yang salah dengan hatimu. Mata Tuhan mencari-cari, menjelajah seluruh bumi. Kata kuncinya di sini, untuk melimpahkan kekuatannya. Dan indikator syarat yang dia mau adalah orang yang punya kesungguhan hati, seperti Daud. Jadi saudara, kalau hari ini engkau mengalami kelemahan, engkau tidak sedang mendapatkan kelimpahan kekuatan. Jadi saudara garis bawahi di sini, kekuatan ini bukan kekuatan yang sekedar dikuatkan, tapi melimpahkan kekuatannya. Jadi ada sebuah maksud Tuhan yang sungguh besar adalah melimpahkan kekuatan yang sangat dahsyat di dalam kehidupan kita bagi orang yang bersungguh hati. Nah, saudara akan mendapatkan ini. Yang Tuhan cari adalah kesungguhan hati. Bukan sekedar menguatkan, bukan sekedar memberikan nafas, bukan sekedar memberikan topangan, tapi melimpahkan kekuatan. Artinya target Tuhan sampai engkau berlimpah-limpah dengan kekuatan. Itu sebabnya mari kita penuhi syarat ini, kesungguhan hati. Saudara, Tuhan sedang mencari. Kalau Tuhan sedang mencari, anehnya kenapa dia tidak dapatkan?
Berarti kurangnya kesungguhan hati di atas muka bumi ini yang Tuhan sedang cari. Orang-orang yang mau duduk diam di kaki Tuhan, bersungguh-sungguh mencari kebenaran firman-Nya. Yohanes 15 dikatakan, jikalau engkau dengan sungguh-sungguh tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam engkau, minta apa saja maka akan kuberikan. Saudara, kesungguhan hati itu berbicara tentang tinggal dalam Tuhan. Kesungguhan hati itu berbicara tentang firman-Nya tinggal di dalam kita. Dan kita akan berlimpah-limpah dengan jawaban daripada Tuhan. Kelimpahan itu berbicara tentang meluap-luap, tak terbendung. Multitude. Saudaraku yang diberkati, kelimpahan itu adalah kemustahilan bagi Tuhan. Amin. 2 Tawarikh 16 ayat 9a. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi dan untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati kepada Dia. Juga di dalam kitab Mazmur 34 ayat 16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Jadi saudara, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Yang pertama, mencari orang-orang yang punya kesungguhan hati. Yang kedua, tertuju kepada orang-orang benar. Saudara, orang-orang benar bukanlah orang-orang yang seluruh perbuatannya benar yang menyelamatkan, tetapi orang-orang yang dibenarkan oleh karena iman. Abraham dibenarkan oleh karena iman. Orang percaya dibenarkan oleh karena percaya kepada Yesus. Jadi orang-orang benar adalah orang-orang yang hidupnya di dalam roh dan kebenaran, yang lahir baru, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Orang yang punya kesungguhan hati. Yang kedua, orang-orang yang benar dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Yang ketiga, saudara, orang-orang yang takut akan Dia. Orang-orang yang keempat, orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 33 ayat 18 firman Tuhan berkata, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Saudara, mata Tuhan di dalam kitab Wahyu itu seperti nyala api untuk mencari. Di dalam terang, di dalam kegelapan Dia mencari. Matanya itu seperti nyala api, Dia menerangi dan kemudian mencari di tengah-tengah kegelapan. Mana sih anak orang-orang yang bersungguh hati? Mana sih ini orang-orang yang benar? Mana sih orang-orang yang berharap? Mana sih orang-orang yang bersandar pada kasih setia Tuhan? Dan matanya tuh mencari-cari. Nah, saudara, ketika Tuhan matanya mencari-cari, standarnya itu Dia letakkan kepada orang-orang yang punya kesungguhan hati. Sudahkah engkau memiliki kesungguhan hati di dalam Tuhan? Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Yang berharap kepada kasih setianya. Mazmur 147 ayat 11. Dan firman Tuhan ini pada kesimpulannya yang saudara yang diberkati, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi mencari orang yang bersungguh hati. Yang kedua, orang yang benar. Yang ketiga, orang yang minta tolong. Yang keempat, orang yang takut akan Dia. Yang kelima, orang yang berharap pada kasih setianya. 5 kriteria yang ini yang Tuhan cari. Adakah sulit di hadapan Tuhan? Bagi manusia mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kesungguhan hati, ya, orang yang benar, orang yang minta tolong, orang yang takut akan Dia, orang yang berharap kepadanya. Di dalam kitab Keluaran, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Israel berseru-seru kepada Tuhan dan minta tolong, maka Tuhan mengirimkan Musa untuk membawa mereka keluar dari padang gurun Mesir. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menjadi orang yang berharap, menghibah kepada Tuhan, meminta tolong kepada Tuhan, bersungguh hati kepada Dia, ini orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi ketika kita merasa kuat, merasa diri mampu mengandalkan kekuatan yang daripada luar, Raja Asa pada tahun ke-36, ya, lama sesudah dia selama ini mengandalkan Tuhan, di tahun ke-36, kenapa dia justru mencari kekuatan yang baru? Kesombongan, saudara. Semua kriteria ya, dari kriteria 1 sampai 5 ini berbicara tentang kriteria kerendahan hati, merendahkan diri, merendahkan dan menaruh kehidupan kita hanya di dalam pertolongan Tuhan. Kenapa Raja Asa kehilangan kelimpahan kekuatan daripada Tuhan? Karena dia merasa diri mampu, dia merasa diri kuat, dia merasa diri dengan mencari pertolongan kepada manusia, dia sanggup. Bahkan dia kecewa dan sakit hati kepada pelihat itu karena kesombongan, saudara. Hati-hati dengan aroganisme. Ketika arogan itu menyerang seseorang, maka ketika dia punya pengalaman takut akan Tuhan, itu semua akan menjadi sia-sia karena ditutup dengan arogan yang mengandalkan kekuatan sendiri. Arogan, merasa sudah melakukan banyak hal, merasa sudah percaya kepada Tuhan, merasa bahwa punya privilege, merasa bahwa ini saya dapat sampai di sini karena saya kuat. Nah, saudara, Tuhan mau orang-orang yang rendah hati, orang yang bersungguh hati, orang yang benar, orang yang minta tolong.
Kriteria orang yang dikasihi Tuhan, yang dilimpahkan kekuatan, orang yang minta tolong, minta kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Amin. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan Tuhan. Betapa disenangi orang-orang yang menghibah dan mengharap kepada Tuhan. Makanya kenapa Daud dikenal Tuhan? Karena dia mencari Tuhan dengan penuh kesungguhan. Pagi hari ini mari kita berdoa, saudaraku. Jadikan Tuhan sebagai raja di dalam kehidupan kita. Asa adalah seorang raja, tapi jangan bersikap sebagai raja. Pemerintahan kerajaan Allah bukan pemerintahan yang otoriter, bukan pemerintahan yang prerogatif, hak prerogatifnya ada pada dia segala-galanya, tapi hak prerogatif untuk memerintah ada pada Tuhan. Makanya sekalipun Raja Asa, bukan berarti dia pemilik kuasa segala-galanya. Pemilik kuasa segala-galanya itu adalah Tuhan. Karena dia mendirikan kerajaannya di muka bumi ini, dan dialah yang akan memerintah. Manusia dipilih untuk menjadi leader, manusia dipilih untuk menjadi hamba Tuhan, dipilih untuk menjadi gembala sidang, dipilih untuk menjadi raja. Itu kekuasaan sifatnya sementara, itu pendelegasian. Dan pendelegasian ini akan menjadi sia-sia kalau kita betul-betul mengandalkan kekuatan sendiri dan kekuatan manusia dan tidak mengandalkan Tuhan. Itu Tuhan sangat marah. Saudara, jadikan dia sebagai raja. Dan segala keputusanmu andalkan Tuhan, minta pertolongan Tuhan, miliki kesungguhan hati, dan jadikan Tuhan sebagai raja. Di dalam Sakaria 14 ayat 9 ini nubuatan yang harus digenapi di dalam seluruh kehidupan orang percaya bahwa maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Dijauhkanlah daripada kita adalah mengambil keputusan-keputusan secara pribadi, mengambil keputusan dari dasar pemikiran kita sendiri, mengambil keputusan tanpa mengandalkan Tuhan. Sesungguhnya Raja Asa diberikan kekuasaan untuk mengalahkan Raja Aram, tetapi engkau mengandalkan dia. Saudara, selama engkau memperlakukan Tuhan sebagai Raja dan menjadikan dia sebagai satu-satunya yang engkau akan andalkan, maka Tuhan akan melimpahkan kekuatan bagi orang yang bersungguh hati. Hari ini ketika engkau terjerat dengan hutang, hari ini ketika engkau terbelenggu dengan sakit, hari ini ketika engkau terbelenggu dengan kekerasan hati, datang kepada Tuhan, menghibah kepada Tuhan, maka dia akan melimpahkan kekuatan kepadamu. Tuhan sedang mencari. Pastikan engkau dan saya ditemukan oleh Tuhan, memiliki hati. Maka kita bukan sekedar ditopang. Kalau orang ditopang kan itu terseok-seok kemudian ditopang. Tapi kita akan dilimpahkan kekuatan. Benar-benar kuat. Mendapat kelimpahan kekuatan. Artinya benar-benar mengalami kekuatan. Benar-benar diberikan kuasa. Benar-benar diberikan zoe. Benar-benar diberikan sebuah nefes. Benar-benar diberikan sebuah dunamis. Kerajaan Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Dunamis, kuasa, dinamit di dalam kehidupan kita. Saudara, sampai kepada di titik itu, berarti kita adalah orang-orang yang sungguh mengandalkan dia sebagai raja dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita satu dalam doa pada hari ini ketika engkau merasa lemah, andalkan Tuhan. Jadikan dia sebagai raja atas seluruh aspek kehidupanmu dalam nama Yesus. Bapa, kami berdoa supaya kami mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga kami bukan sekedar mengalami topangan, tapi sungguh-sungguh mendapat kelimpahan kekuatan. Engkau mencari orang yang bersungguh hati, engkau yang mencari orang benar, engkau yang mencari orang yang berharap kepada Tuhan meminta tolong. Engkau mencari orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, takut akan dia dan berharap pada kasih setiamu. Bapak, terima kasih. Ketika kami memiliki kriteria ini dalam kehidupan kami beroleh kelimpahan kekuatan. Bukan sekedar dikuatkan, bukan sekedar ditolong, tapi beroleh kelimpahan. Kelimpahan kekuatan ini Tuhan, yang kami rindukan terjadi dalam nama Yesus. Kelimpahan kekuatan terjadi bagi ibu-ibu yang takut akan Tuhan. Kelimpahan terjadi bagi bapak-bapak yang mengandalkan Tuhan. Kelimpahan terjadi bagi anak-anak muda yang takut akan Engkau Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pertolongan Tuhan sungguh ajaib. Kami berdoa untuk pasca operasi dari Windy, Tuhan Engkau sempurnakan kebutuhan trombositnya sudah terpenuhi. Dan Engkau limpahkan kekuatan buat dia, Tante Reni, Angel, dan keluarga besarnya ini dalam nama Yesus. Pertolongan Tuhan bagi Windy. Kami juga berdoa untuk mertua dari Ibu Diana disembuhkan dari penyakit koma, dari penyakit yang saat ini sedang koma di rumah sakit dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Holly disembuhkan, anak kecil ini Tuhan mendapat pertolongan Tuhan. Engkau sungguh ajaib dalam kehidupannya. Dalam nama Yesus disembuhkan dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk orang-orang yang berhari ulang tahun pada hari ini dimanapun mereka berada. Umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya penuh dengan damai sejahtera senantiasa. Dalam nama Yesus,
Berkat-berkat ini kami terima dalam pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati, melindungi, Tuhan melimpahkan kekuatannya bagi orang yang memiliki kesungguhan hati, melimpahkan kekuatannya bagi orang yang takut akan Engkau, melimpahkan kekuatannya bagi orang yang meminta tolong, melimpahkan kekuatannya bagi orang benar, melimpahkan kekuatannya bagi orang yang berharap pada kasih setianya, bukan sekedar mendapat topangan, tapi betul-betul mendapat kelimpahan kekuatan. Kami terima berkat-berkat kekuatan ini dalam nama Yesus. Jadi kami sambut berkat-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sahabat GCC. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati and God bless you. Selamat beraktivitas. Amin.